Halo, salam semuanya. Jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil. Teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara yang tepat dan sangat baik untuk memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Ya. Jadi video kali ini akan membahas bagaimana cara yang terbaik dan lebih mudah dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Salah satu caranya adalah dengan metode yang bernama Scriptura Interpres Scriptura. Ya, bisa dilihat ya teman-temanku, sahabat-sahabat. Cara memahami Alkitab dengan cara atau dengan metode Scriptura Interpres Scriptura. Scriptura itu artinya ayat-ayat Alkitab atau teks-teks kitab suci ya. Interpres itu ya menginterpretasikan atau menjelaskan. Jadi Scriptura Interpres Scriptura adalah ayat menjelaskan atau ayat dijelaskan oleh ayat juga. Jadi ayat yang satu dijelaskan oleh ayat yang lain. Sehingga Alkitab yang tebel ini ya, Alkitab ini menjadi satu kesatuan dan kesinambungan yang saling menjelaskan dan melengkapi. Ayat yang satu dijelaskan ayat yang lain. Ayat yang lain menjelaskan ayat yang ini dan sebagainya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabatku, contohnya bagaimana? Ya, sebenarnya sudah sering saya berikan contoh nyata langsung ya. Ketika misalkan saya menyampaikan atau menjelaskan tentang istilah misalnya anak Allah. Ya. Di video yang kemarin saya sudah membahas tentang istilah anak Allah misalkan. Nah, untuk memahami istilah anak Allah, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita memahami maksudnya anak Allah itu apa. Nah, karena istilah anak Allah itu munculnya di Alkitab, maka kita jangan tanyanya kepada orang di Hong Kong, atau tanya kepada Donald Trump, atau tanya kepada Franz Donald Bebek. Ya, jangan. Tetapi karena istilah anak Allah munculnya di Alkitab ya, di sini di Alkitab ini, maka kita juga harus cari jawabannya di Alkitab juga. Di video yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa anak Allah apa artinya? Ternyata menurut surat Roma misalkan dikatakan anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Menurut Injil Yohanes 1 dikatakan, anak Allah adalah orang-orang yang mau menerima Yesus. Juga dikatakan di situ, anak Allah adalah orang-orang yang bukan dilahirkan atau diperanakkan karena keinginan laki-laki. Bukan secara jasmani. Jadi jelas ya. Definisi anak Allah kita bisa tahu dari mana? Dari ayat Alkitab yang menjelaskan ayat Alkitab. Dari secara scriptura, interpres scriptura. Bukan dari yang kita tafsirkan sendiri. Anak Allah apa ya? Anak itu artinya adalah sesuatu yang dilahirkan. Suatu hasil hubungan seks. Nah, bukan begitu cara memahaminya. Tetapi harus dengan cara ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab. Contoh lain misalkan kita bicara tentang iman misalkan. Iman. Tulis ya, iman. Apa sih iman? Kalau kita tanya kepada 10 orang misalkan, apa arti iman menurutmu? Mungkin dari 10 orang bisa ada 10 pemahaman yang berbeda. 10 definisi. Yang satu mengatakan iman itu adalah seperti suatu kepercayaan.
Yang satunya mengatakan iman adalah sebuah keyakinan yang dalam. Iman adalah suatu macam-macam. Bahkan mungkin kalau 10 orang bisa ada 11 atau 12 definisi yang berbeda-beda. Nah, tetapi kalau kita bicara iman dalam konteks Alkitab, maka kita harus memakai metode scriptura, interpres scriptura. Ayat menjelaskan ayat. Nah, artinya kita mau tahu apa iman menurut Alkitab. Nah, kita lihat langsung di Alkitab. Cari jawabannya di dalam Alkitab. Iman, apa itu iman? Definisinya iman itu apa sih? Langsung kita buka. Kalau zaman now enak ya, kalau zaman dulu harus ada konkordansi yang tebel itu kita cari. Tapi zaman sekarang ada aplikasi online, kita bisa lihat langsung ya. Kita bisa ketik kata iman, muncul nanti semua ayat yang ada kata imannya dia muncul. Dan salah satunya kita bisa lihat di Ibrani pasal 11 ini. Ibrani pasal 11 ayat yang 1. Saya bacakan ya. Iman adalah langsung dijelaskan tuh. Jadi tidak perlu mikir-mikir, tidak perlu merenung. Iman itu apa ya? Wah, berdoa apalagi sampai puasa. Saya mau tahu apa iman itu. Saya mau puasa 7 hari 7 malam. Biar tahu apa arti iman. Nggak perlu begitu kawan ya. Langsung aja kita buka di Alkitab. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Loh, jelas toh? Bahkan ini kalau kita baca ayat berikutnya dikasih contoh-contoh iman, contoh saksi-saksi iman. Intinya dikatakan di situlah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu adalah dasar atau kepercayaan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi sama dengan seperti kepercayaan. Dan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti. Bukti yang tidak kita lihat. Jadi iman itu definisinya ini. Sudah jelas. Contohnya di ayat berikutnya itu dijelaskan tentang saksi-saksi imannya. Jadi kalau orang percaya saja tapi tidak ada buktinya, termasuk iman atau bukan? Bukan. Atau ada buktinya saja tapi tidak memiliki kepercayaan, termasuk iman atau bukan? Bukan. Jadi iman bisa didefinisikan dengan singkat adalah percaya plus bukti. Itulah iman. Contohnya, contoh ya, para ilmuwan melihat bukti-bukti di alam semesta ini, berbagai macam binatang dengan spesies yang aneka warna, yang mengagumkan. Baru melihat kupu-kupu aja, satu jenis misalkan kupu-kupu. Kupu-kupu aja memiliki ribuan jenis. Baru satu spesies itu. Ribuan jenis. Sayapnya yang begitu mempesona. Sehingga dari memahami kupu-kupu ada buktinya. Kita bisa melihat bahwa ada ini penciptanya. Nah, maka ada ayat Alkitab mengatakan, alam semesta menceritakan kemuliaan Sang Pencipta. Nah, dari kita melihat bukti-bukti yang terang benderang yang dipamerkan setiap hari di alam semesta ini, kita bisa tahu ada Sang Maha Pencipta. Itu jadi iman. Ada bukti, ada kepercayaan, jadilah iman. Ya. Tanpa bukti, cuma percaya saja, itu bukan iman. Ya. Atau bukti saja tanpa ada kepercayaan, itu bukan iman. Jadi iman adalah
percaya, dan ada bukti. Itulah iman. Baik, kita akan bahas lebih lanjut ya kalau soal iman. Tapi intinya definisi iman begitu jelas dijelaskan di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 tadi ayat 1 ya. Iman adalah, nah dijelaskan. Jadi tidak perlu kita mikir macam-macam, sudah tidak perlu berdoa, Tuhan tolong kasih tahu saya apa iman itu. Atau gitu. Tuhan saya mau puasa 7 hari atau puasa Senin Kamis biar tahu apa arti iman. Nggak perlu ya. Karena Alkitab sudah memberitahu kita. Iman adalah bla 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 bla. Di mana tadi? Ibrani 11 ayat 1. Itu contoh yang kedua. Jadi teman-teman, sahabat-sahabatku, ketika kita memakai cara skriptura, interpret skriptura ini, maka membaca Alkitab itu jadi sangat menyenangkan dan mudah sekali dipahami. Contoh lain misalkan apa? Bicara tentang Allah. Siapa sih Allah yang diberitakan di Alkitab itu? Misalkan ya. Ada banyak ayat menceritakan tentang Allah. Karena memang kitab suci ini intinya menceritakan tentang Allah, pekerjaan-pekerjaannya, dan manusia-manusia ciptaannya ya. Nah, contoh satu saja saya kasih contoh. Buka di dalam kitab Kejadian, kitab pertama ya. Pasal 1 ayat 1. Langsung kita buka ini. Misalkan kita buka ini. Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Baca di sini. Kelihatan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas ya, kelihatan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Jadi kita diberitahu oleh ayat ini bahwa siapa Allah yang diberitakan di Alkitab ini? Ayo siapa? Dari ayat itu dijelaskan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang diberitakan di Alkitab adalah pencipta langit dan bumi. Loh, jelas toh? Siapa Allahmu kalau ditanya? Allah yang ada di Alkitab adalah Allah pencipta langit dan bumi. Gampang toh ya. Jelas sekali jadinya. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian sahabat-sahabat, saya akan berikan beberapa contoh-contoh yang lain. Dengan metode skriptura, interpret skriptura, kita juga bisa memahami jika menemui ayat-ayat yang mungkin belum kita pahami. Satu contoh, teman-teman sahabat-sahabat. Dulu ketika saya masih remaja, saya pernah membaca kisah Yakub bergumul dengan Allah. Wih, kisah yang terkenal ya. Yakub bergumul dengan Allah. Dikisahkan di situ ya. Bahwa di Kejadian 32 ayat 28 ayat 30 itu bahwa Yakub atau yang kemudian bernama Israel itu bergumul dengan Allah. Dan dikisahkan di situ Allahnya kalah, Yakubnya menang. Nah, pada saat itu ketika saya masih remaja, masih SMA, saya diberitahu ayat itu, kemudian saya bingung. Loh, kok Allah bergumul dengan Yakub dan Allah kalah? Ini Allah ini kayak apa sih? Katanya Allah itu pencipta, maha kuasa, pemilik jagat raya. Loh kok bergumul dengan Yakub kok kalah? Bingung saya. Ya. Mengapa bingung? Karena tidak memakai metode membaca Alkitab secara skriptura, interpret skriptura. Jadi tidak membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tidak pakai metode ayat menjelaskan ayat. Jadinya bingung. Bertahun-tahun lamanya itu. Sampai suatu hari saya membaca Alkitab. Kemudian saya mendapat jawaban. Dan jawabannya ya jadi tadi itu kisah Yakub
Yakub bergumul dengan Allah. Kejadian 32 ayat 28, ayat 30 dan sekitarnya ya. Ini Yakub bergumul melawan Allah. Nah, kemudian dengan skriptura, interpret skriptura, saya mendapati ada ayat di Hosea, di kitab Hosea pasal 12 ayat 5. Ayat 4-nya menceritakan Yakub bergumul dengan Allah. Dan di ayat 5-nya diberitahu, ternyata Allah yang bergumul dengan Yakub itu adalah malaikat. Jadi di kejadian ini dikatakan Allah bergumul dengan Yakub. Di Hosea 12 ayat 4 juga Allah. Di Hosea ayat 12 ayat 5 yang dikatakan ini malaikat. Nah, malaikat bahasa Ibrani itu malak, artinya utusan. Loh, ketahuan ya. Jadi ternyata yang selama bertahun-tahun saya bingung baca Kejadian 32 ayat 28 tentang Yakub bergumul dengan Allah dan Yakub menang. Ternyata Allah di situ atau Elohim di situ adalah utusan atau malaikat. Nah, jadi jelas ya. Loh, kok malaikat disebut Elohim? Kok malaikat disebut Allah? Iya, dengan membaca lebih jauh lagi ayat-ayat Alkitab yang lainnya. Juga diperlengkapi dengan pemahaman kita mau membuka hati membaca kamus internasional, kamus Strongs ya. Kita diberitahu. Ternyata kata Elohim atau Theos ya yang ada di Alkitab ini memang bisa menunjuk kepada banyak pihak. Bentar, biar lebih jelas ya teman-teman. Jadi kata Elohim ini bahasa Ibrani, kalau bahasa Yunaninya Theos, bahasa Inggrisnya God, bahasa Indonesia ada yang terjemahkan ilah, ada yang juga jadi Allah ya. Elohim atau Theos atau God yang ada di Alkitab. Jadi kalau membaca Alkitab ini, kalau ketemu kata Elohim atau Theos atau God, itu bisa memiliki 4 macam makna. Atau jadi begini, Elohim atau Theos atau God ini adalah sebuah kata yang berarti jabatan atau sebutan atau gelar bagi sesuatu. Nah, siapa saja yang bisa disebut Elohim atau Theos atau God ini? Yang pertama ini bisa menunjuk kepada Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta. Yaitu Yahweh, YHWH ya. Yang kedua, menurut kamus Strong, Elohim atau Theos atau God yang ada di Alkitab bisa juga menunjuk kepada hakim-hakim. Maka hakim-hakim di Perjanjian Lama itu juga disebut sebagai Elohim. Bisa juga menunjuk kepada makhluk surgawi atau utusan-utusan Allah atau malaikat. Bisa juga menunjuk kepada, kalau menurut Yesus di Yohanes 10 ayat 34-35, pembawa firman juga boleh disebut Allah atau God atau Theos atau Elohim. Nah, maka ketika tadi kita membaca Yakub bergumul dengan Allah, itu ternyata Yakub bergumul dengan malaikat atau Yakub bergumul dengan Elohim ya. Yakub bergumul dengan malaikat. Begitupun juga dengan Elohim yang menjumpai Musa di semak duri. Ternyata di kitab Perjanjian Baru, jadi contoh nih ya, ini contoh kita pakai skriptura, interpret skriptura. Jadi kalau kita membaca di dalam Keluaran 3 ayat 4. Ayat 4. Ini bercerita tentang Musa bertemu dengan Allah di semak duri. Nah, ternyata
secara skriptura, interpres skriptura atau ayat dijelaskan ayat, kita bisa melihat di dalam ayat Kisah Rasul pasal 7 ayat 35 menceritakan hal yang sama. Musa bertemu dengan malaikat. Jadi Allah yang ketemu Musa di Keluaran 3 ayat 4 atau Elohim ya. Di Keluaran 3 ayat 4 itu adalah malaikat. Di mana kita tahu? Dari Kisah 7 ayat 35. Gitu jadi sahabat-sahabatku ya. Jadi enak kita membaca Alkitab tuh jadi jadi terang benderang. Kemudian misalkan ketika kita membaca kisah setelah manusia berdosa di Kejadian ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa Allah berjanji akan memberi dari keturunan manusia akan ada yang mengalahkan iblis. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dosa karena tipu daya iblis, kemudian di Kejadian 3 ayat 14 sampai 15 dijanjikan nanti dari keturunan perempuan, dari benih perempuan akan ada yang mengalahkan iblis. Tapi di ayat itu tidak dijelaskan siapa namanya, bagaimana dia, enggak, hanya dijanjikan saja. Nah, dari mana kita bisa tahu? Dengan skriptura, interpres skriptura, atau dengan cara ayat menjelaskan ayat, kita jadi tahu. Ya, mana saya tulis lagi? Ini sudah ya. Misalkan kita bahas di Kejadian 3 ayat 14 sampai 15 dijanjikan bahwa nanti akan ada keturunan manusia yang mengalahkan iblis. Dan ayat ini tidak menjelaskan detailnya. Tetapi ketika kita melakukan metode skriptura, interpres skriptura, maka kita membuka di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Kita dapati di situ dikatakan Yesus mengalahkan iblis. Loh. Jadi ternyata benih perempuan yang dijanjikan akan mengalahkan iblis di Kejadian 3 ayat 14 sampai 15 itu dijelaskan di dalam ayat yang lain, yaitu di Ibrani pasal 2 ayat 14, bahwa itu adalah Yesus. Ya. Jadi enak sekali teman-teman sahabat-sahabat. Kita membaca Alkitab secara metode skriptura, interpres skriptura ini, membaca Alkitab jadi menyenangkan dan jadi jelas. Jadi terang benderang. Begitupun ketika kita mau membahas apa lagi misalkan. Misalkan kita membaca di dalam Amsal 30 Amsal 30 ayat 4 dikatakan. Ya, saya tulis ini ya. Amsal 30 ayat 4 dikatakan tentang siapa namanya dan siapa anaknya. Hanya berkata begitu, tidak menjelaskan siapa anaknya. Tapi dengan cara metode skriptura, interpres skriptura, kita bisa melihat misalkan di Injil Yohanes. Yohanes banyak ini ayatnya di Injil Yohanes, misalkan Yohanes 1 ayat 18 misalkan. Dikatakan anak yang ada di pangkuan Bapa. Dan ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan Yesus. Ya, jadi si anak itu adalah Yesus. Di Ibrani juga dikatakan anak itu adalah Yesus. Ya. Jadi teman-temanku, begitulah kira-kira cara atau metode yang sangat sederhana tapi sangat mantap ya, ketika kita mau membaca dan memahami teks-teks di Alkitab. Jadi metodenya adalah ayat menjelaskan atau ayat dijelaskan oleh ayat. Bahasa Latinnya scriptura interpres scriptura. Baik sahabat-sahabat, kiranya video ini bermanfaat ya bagi siapapun yang menontonnya. Sampai jumpa di dalam video-video yang lain. Shalom.